Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai akidah sebagai pondasi agama, implikasi dalam kehidupan Muslim. Ya. Yang pertama saya akan menjelaskan pengenalan akidah dalam Islam. Akidah dalam Islam merujuk pada keyakinan dasar yang harus dimiliki setiap Muslim. Keyakinan ini meliputi kepercayaan kepada Allah, para nabi dan rasulnya, kitab-kitab suci, malaikat, hari akhir, dan takdir atau qada dan qadar. Memahami akidah sangat penting bagi setiap muslim karena hal ini merupakan dasar dari ajaran Islam. Selain itu, mempelajari akidah juga membantu kita untuk lebih memahami tujuan hidup dan menguatkan iman. Dengan memahami akidah, kita dapat menghindari kesesatan dan mengetahui batasan-batasan dalam beribadah. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk terus belajar dan memperdalam pemahaman tentang akidah dalam Islam. Selanjutnya saya akan membacakan 5 dalil Al-Quran yang menjelaskan tentang akidah. Selanjutnya saya akan melanjutkan dalil yang pertama dari surat An-Nisa ayat 80 yang berbunyi, Mayyuti'ir Rasulullah wa faqat atau Allah, yang artinya barang siapa yang taat kepada Rasul maka sungguh dia telah taat kepada Allah. Selanjutnya saya akan membacakan dalil yang kedua, yaitu yang berbunyi, wa aqimus sholata wa atuz zakata wa atiur rasula alailakum turhamut, yang artinya taatlah kalian kepada Rasul, semoga kalian dirahmati. Selanjutnya saya akan membacakan dalil yang ketiga, yaitu yang berbunyi, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lahum dzunubakum wa wallahu ghafurur rahim, yang artinya katakanlah jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Selanjutnya saya akan membacakan dalil yang keempat yang berbunyi, Qul atiullaha war rasulu fa'in tawalau fa'inna allaha la yuhibbul kafirin, yang artinya katakanlah taatilah Allah dan Rasulnya. Jika kamu berpaling maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir. Selanjutnya saya akan membacakan dalil yang kelima yang berbunyi, Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'anil lazi lahu mulkus samawati wal ardi wa la ilaha illa huwa yuhyi wa yumitu fa aminu billahi wa sholihin nabiyil umiyil lazi yuminu billahi wa kalimatihi wa tabi'uhu lakum tahtadun, yang artinya katakanlah Muhammad, wahai manusia, sesungguhnya aku ini utusan Allah bagi kamu semua yang memiliki kerajaan langit dan bumi. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, yang menghidupkan dan mematikan. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, yaitu Nabi yang ummi, yang beriman kepada Allah dan kepada kalimat-kalimatnya, kitab-kitabnya. Ikutilah Dia agar kamu mendapat petunjuk. Selanjutnya saya akan menjelaskan
5 hadis yang menjelaskan tentang akidah. Selanjutnya saya akan membacakan hadis yang pertama yang artinya Nabi Muhammad SAW bersabda, iman adalah mengetahui dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan Imam At-Tabrani dari sahabat Ali bin Abi Thalib dengan sanad yang dhaif. Selanjutnya saya akan membacakan hadis yang kedua. Hadis yang kedua yang berbunyi, Nabi SAW bersabda, iman itu telanjang, yakni bebas dari dosa-dosa. Pakaiannya itu adalah takwa, perhiasannya adalah malu, dan buahnya adalah ilmu yang diamalkan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam Tarik Naisabur dari Abu Darda dengan sanad yang dhaif. Selanjutnya saya akan membacakan hadis yang ketiga yang artinya Nabi Muhammad SAW bersabda, tidak ada imam bagi orang yang tidak memiliki amanah pada dirinya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban dan Imam Ahmad bin Hanbal dari sahabat Anas bin Malik dengan sanad dan yang hasan. Dijelaskan dalam kitab Taqribul Qaulul karya Syekh Nawawi Al-Rantani bahwa maksud tidak ada iman adalah tidak sempurna. Iman seseorang yang tidak mampu menjaga dirinya dan hartanya yang telah dimanatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Selanjutnya saya akan membacakan hadis keempat yang berbunyi, Nabi Muhammad SAW bersabda, salah satu dari kalian tidak beriman sampai ia mencintai saudaranya sendiri seperti ia mencintai dirinya sendiri. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Imam At-Tirmizi, Imam An-Nasai dan Imam Ibnu Majah dari sahabat Anas bin Malik dengan sanad yang sahih. Dalam syarah kitab Arba'in, Syekh Nawari Al-Bantani menjelaskan sebagaimana yang dikutip oleh dalam kitab Taqribul Qaul bahwa saudara di dalam konteks hadis tersebut adalah bersifat umum, baik mencakup orang non-muslim maupun non-muslim. Sehingga hadis tersebut diartikan bahwa sempurnanya imam seorang ketika ia mencintai saudaranya yang non-muslim sama seperti ia mencintainya dirinya sendiri, dengan mendoakan agar ia masuk Islam sama seperti cintanya kepada sesama saudara muslimnya, dengan mendoakan agar ia istiqomah dalam keislamannya, dengan demikian mendoakan seorang non-muslim agar mendapat hidayah adalah disunahkan. Selanjutnya saya akan membacakan hadis yang kelima yang artinya Nabi Muhammad SAW bersabda, imam itu batas pembunuhan. Seorang mukmin tidak akan membunuh. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari, Imam Abu Daud, dan Imam Al-Hakim dari sahabat Abu Hurairah dengan sanad yang sahih, dan diriwayatkan pula oleh Imam Ahmad dari Zubair bin Awam dan dari Muawiyah. Syekh Nawawi Al-Bantani menjelaskan bahwa keimanan itu dapat mencegah dari adanya pembunuhan setelah adanya keamanan, di mana orang yang sempurna imamnya tidak akan melakukan tindakan kekerasan seperti pembunuhan. Selanjutnya saya akan menjelaskan 5 pendapat ulama tentang akidah. Yang pertama dari Ibnu Taimiyah. Yang pertama dari Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah adalah seorang ulama Islam terkemuka yang menekankan pentingnya keyakinan yang benar dalam Islam. Menurutnya, iman melibatkan keyakinan yang kuat dalam hati, ucapan yang diucapkan dengan lisan, dan amal perbuatan yang tercermin dalam tindakan nyata. Baginya, iman yang benar adalah yang sesuai dengan ajaran Al-Quran dan hadis Rasulullah
Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, dari Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali adalah seorang filsuf dan ulama sufi terkenal. Dia berpendapat bahwa iman melibatkan pemahaman yang mendalam tentang konsep-konsep keagamaan seperti Allah, malaikat, kitab-kitab suci, rasul-rasul, hari kiamat, dan takdir. Baginya, iman yang benar adalah iman yang bersumber dari pemahaman mendalam atau dipertahankan melalui pengalaman spiritual. Selanjutnya dari Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i adalah pendiri salah satu 4 mazhab utama dalam Islam. Menurutnya, akidah imam terdiri dari 6 prinsip dasar yang dikenal sebagai Asy-Syurutut Talata, 3 prinsip utama. Prinsip-prinsip ini mencakup keyakinan dalam Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitab sucinya, rasul-rasulnya, hari kiamat, dan takdir. Selanjutnya dari menurut pendapat Ibnu Qayyim Al-Jawziyah. Ibnu Qayyim adalah murid dari Ibnu Taimiyah dan ia meneruskan pemikiran gurunya tentang akidah. Menurutnya, iman adalah hasil dari pengetahuan, keyakinan, dan kecintaan. Iman yang kuat akan mendorong seseorang untuk mengamalkan agamanya dengan sungguh-sungguh. Selanjutnya, menurut pendapat ulama yang terakhir dari Imam Malik. Imam Malik adalah salah satu pendiri dari 4 mazhab utama dalam Islam, yaitu mazhab Maliki. Dia menekankan pentingnya mengikuti tradisi sunnah Rasulullah dan pemahaman para sahabat dalam akidah. Baginya, iman adalah keyakinan yang bersumber dari Al-Quran, hadis, dan pemahaman generasi awal umat muslim. Dalam video presentasi kali ini, saya sudah menjelaskan tentang pentingnya akidah dan elemen-elemen utamanya. Akidah adalah fondasi yang kuat bagi umat Islam dan memahaminya adalah kunci untuk memahami agama ini dengan benar. Ya. Dan dari saya, mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.